Sebagai ibu kota negara, Jakarta selalu menjadi magnet bagi kaum urban. Perkembangan jumlah penduduk di Jakarta mulai pesat sejak tahun 1960-an. Membuat tingginya populasi ibu kota yang hingga kini mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di kota Jakarta menuntut adanya pelayanan publik dasar yang baik untuk bisa menunjukkan kehidupan kota. Populasi yang tinggi juga memicu turunnya kualitas lingkungan, di antaranya pencemaran sungai. Lebih dari 90% air limbah domestik saat ini dibuang ke sungai dan laut, atau bawah tanah melalui tangki septik tanpa diolah. Sementara 96% air perkotaan di Jakarta dalam kondisi tercemar berat. Air limbah domestik dan air limbah perkantoran merupakan penyumbang terbesar terhadap pencemaran air di wilayah Jakarta. Sanitasi memang merupakan faktor penting dalam masalah pencemaran air. Aliran Sungai Ciliwung merupakan salah satu pemasok kebutuhan air bagi sebagian warga DKI Jakarta. Ciliwung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Saat ini, Sungai Ciliwung mengalami kerusakan parah dibandingkan sungai lainnya. Kerusakan sebagian besar disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai, serta menempati bantaran sungai sebagai tempat tinggal. Karena Jakarta sebagai ibu kota dan menjadi ikon ibu kota negara, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan. Perlu penanganan khusus agar Sungai Ciliwung dapat terkendali. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi secara umum dapat diartikan mengembalikan atau mempertahankan bentuk alami sungai, memperlebar kembali badan sungai, dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai mendekati daya tampung semula dan ideal. Normalisasi juga mencakup konsep naturalisasi untuk menghijaukan kembali bantaran sungai agar tanaman bisa menyerap air luapan dan mengurangi debit air banjir. Semua membutuhkan ruang dan lahan yang luas, yang berarti akan banyak pemukiman harus direlokasi. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030, badan 13 sungai utama akan diperlebar dari saat ini 15-20 meter menjadi 35-50 meter dan bantaran sungai kiri kanan 7,5-15 meter. Juga pengerukan kedalaman sungai dari 2-3 meter ke 5-7 meter. Kegiatan normalisasi Kali Ciliwung itu merupakan program kegiatan yang harus dilakukan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Ini merupakan satu kegiatan direktif Presiden tahun 2013 yang harus dilakukan juga bersamaan pada tahun 2013. Penanganan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km. Kita mulai dari pintu air Manggarai dan kita akhiri dari jembatan tol Sibi Simatupang. Kondisi saat ini adalah kapasitas aliran tampung Kali Ciliwung ini hanya lebih kurang sekitar 200 meter kubik per detik, dan ini kita normalisasi, kita tingkatkan kapasitas tampung aliran menjadi 570 meter kubik per detik. Harapan yang kita inginkan bahwa bagaimana kita lebih memperhatikan untuk menjaga sungai-sungai itu jangan menjadi tempat buang sampah.
Pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dengan daerah aliran sungai 337 km persegi meliputi beberapa tahapan. Pertama, rencana panjang sungai yang ditangani 19 km. Kedua, rencana panjang tanggul yang dikerjakan 31 km. Ketiga, realisasi panjang tanggul yang dikerjakan 9 km. Normalisasi Sungai Ciliwung memiliki panjang 109 km yang berhulu di Gunung Pangrango terbagi menjadi 4 ruas. Ruas pertama dari pintu air Manggarai hingga Jembatan Kasablanka. Ruas kedua dari Jembatan Kasablanka hingga Jembatan Kalibata. Ruas ketiga dari Jembatan Kalibata hingga Jembatan Condet. Ruasan keempat dari Jembatan Condet hingga Jembatan Tol TB Simatupang. Normalisasi sungai dilakukan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung 35 sampai dengan 50 meter. Kedua, memperkuat tebing pembangunan tanggul dan pembuatan jalan inspeksi di kanan kiri sungai. Ketiga, memfungsikan sungai sebagai jalan inspeksi dengan lebar 6 hingga 8 meter. Keempat, meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Dan kelima, penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan yang megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. We can see the world through open eyes. Tak hanya normalisasi, pemerintah juga mengerjakan proyek sodetan Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Proyek pembangunan ini dianggap sebagai kunci untuk mengantisipasi banjir. Proyek sodetan Ciliwung merupakan rencana untuk memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Dengan adanya sodetan ini, diharapkan luapan sungai bisa dikendalikan dengan baik. Diprediksi mampu mengalihkan debit banjir Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebesar 60 meter kubik per detik. Namun sayangnya, sejak tahun 2015, proses pembangunan proyek sodetan ini sudah terganjal. Hal ini dikarenakan terkendalanya pembebasan lahan. Sebanyak 118 bidang tanah masih belum dibebaskan.
Sebagai solusi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk tim persediaan pengadaan tanah, bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Dan tugas lainnya yang terkait persiapan pengadaan tanah baik pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Proyek sodetan Sungai Ciliwung hingga kini baru dikerjakan 600 meter dari total perencanaan 1.260 meter, sehingga masih tersisa 660 meter yang masih belum diselesaikan. Sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu jika tahun ini bisa dirampungkan, kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya, dan juga pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan perlu saya sampaikan bahwa sungai yang ada di Jakarta juga bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Sanggerahan, ada Cipinang, Sungai Buaran, Sungai Mokefat, dan 14 sungai yang lainnya. Ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal kembali. Selain wilayah DKI Jakarta, Kementerian PUPR juga melakukan normalisasi sungai di daerah Jawa Tengah. Kota Solo atau Surakarta berada di dataran rendah dan menjadi pertemuan beberapa sungai, yakni Kali Pepe, Kali Anyar, Kali Permulung, dan Sungai Bengawan Solo. Akibatnya sering terjadi banjir di wilayah Kelurahan Banyuanyar, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Yosodipuro, dan beberapa tempat lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan penanganan banjir Kota Solo dengan membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir secara bertahap dan berkesinambungan. Kali Pepe melintasi tengah Kota Solo, sehingga kondisinya sangat berpengaruh terhadap penataan lingkungan serta banjir di Kota Solo. Pengerjaan dimulai dari tahun 2016 dengan memperkuat tebing dan normalisasi Kali Pepe Hilir sepanjang 9,8 km. Dimulai dari Bendung Tirtonadi sampai dengan pintu air Demangan. Normalisasi sungai melintasi 15 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Solo. Penanganan Kali Pepe Hilir memberikan manfaat, yakni meningkatkan kapasitas tampungan sungai sebesar 244.000 meter kubik. Dengan demikian akan mengurangi risiko banjir bagi kawasan seluas kurang lebih 80 hektar, terdiri dari Kecamatan Banjarsari, Pasar Kliwon, dan Lawean. Melalui kegiatan normalisasi, kapasitas debit sungai yang dapat dialirkan juga meningkat, mencapai 50 meter kubik per detik.
anggaran yang dialokasikan untuk normalisasi sebesar 125,4 miliar rupiah. Pekerjaan selanjutnya adalah pengendalian banjir di Kali Pepe bagian hulu berupa rehabilitasi, penggantian bendung karet Tirtonadi dari bentang 20 meter menjadi 60 meter, disertai normalisasi sungai sepanjang 3,2 km. Pembangunan revetment sepanjang 1,7 km dan pemasangan pintu air serta pompa pengendali banjir sebanyak 1 buah dengan nilai kontrak tahun jamak 2016-2018 sebesar 182,3 miliar rupiah. Pada saat musim kemarau, pintu bendung karet Tirtonadi akan ditutup, sehingga menjadi tampungan air atau long storage dengan kapasitas sebanyak 1 juta meter kubik. Pada musim hujan, pintu akan dibuka dan mengalirkan air dengan kapasitas 1048 meter kubik per detik atau lebih besar dari debit awal sebesar 390 meter kubik per detik. Rehabilitasi bendung Tirtonadi memberi manfaat mengurangi resiko genangan banjir pada kawasan seluas 110 hektar dan menurunkan elevasi banjir. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan,
dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Torapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Sosekling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Citarum Harum menjadi salah satu program pemerintah untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat. Ya, Citarum sebelumnya pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh Bank Dunia. Sederet masalah akut terjadi pada sungai sepanjang 297 km ini. Di dalam masalah yang terjadi di Sungai Citarum itu ada dua masalah besar yang perlu kita benahi. Pertama adalah masalah pencemaran air, kemudian masalah banjir. Nah, pencemaran air itu disebabkan pertama oleh limbah, kemudian oleh sampah. Kemudian kalau kita berbicara itu pencemaran dan banjir itu masalah kualitas dan kuantitas. Tadi masalah kualitasnya, sekarang kuantitas. Masalah banjir. Banjir itu disebabkan oleh beberapa penyebab banjir. Pertama sampah, kemudian yang kedua itu disebabkan oleh sedimentasi Sungai Citarum karena terjadi sedimentasi dari daerah hulu sehingga makin lama makin dangkal. Kemudian yang ketiga disebabkan juga oleh salah satu adalah turunnya permukaan tanah, namanya land subsidence. Itu disebabkan karena itu terjadi eksploitasi air tanah yang besar-besaran sehingga tanah turun melebihi elevasi muka air normal Sungai Citarum. Kemudian yang terakhir itu masalah okupasi lahan atau
menyebabkan berkurangnya daripada badan sungai, lebar badan sungai makin lama makin kecil. Jadi sehingga ya banyak sungai-sungai yang melintas di daerah Bandung ini, kita lihat ada sungainya yang lebarnya ya cuma 2 meter, ada 1 meter, 3 meter, nah itu sudah sangat kecil menyebabkan banjir. Nah itu persoalan yang sesungguhnya perlu kita cermati secara bersama-sama, karena berbicara mengenai pencemaran dan berbicara mengenai banjir itu semua terkait. Pada bulan Maret 2018, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Sungai Citarum ditandatangani. Itu artinya upaya penyelamatan sungai ini harus segera dilakukan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Sungai Citarum, serta dari unsur TNI yang menangani beberapa ruas Sungai Citarum di 23 sektor. Semua pihak saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan Citarum ini dari hulu ke hilir. Untuk mewujudkan program Citarum Harum, tidak hanya dilakukan penanganan di hulu sungai saja, tetapi dilakukan di sejumlah ruas Citarum. TNI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Citarum turut serta dalam penanganan penggusuran dan penataan lahan. Seperti mendirikan tempat pengolahan sampah terpadu, membangun PAL komunal massal untuk setiap rumah, penjernih Sungai Citarum yang digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan lainnya, tempat bermain anak, serta membangun pompa air. Dua tahun berjalan dengan dukungan banyak pihak, kini kondisi Sungai Citarum menunjukkan perbaikan. Status kualitas air Sungai Citarum tahun 2020 ini menjadi tercemar sedang, naik 1 tingkat dari status tercemar berat pada 2018 lalu. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merangkul komunitas pencinta alam serta relawan dari dalam maupun luar negeri melakukan pemeliharaan Sungai Citarum dengan memperdayakan ekonomi masyarakat. Yayasan Bening Saguling di Koperasi Bangga Bersama itu pertama pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu kerajinan eceng gondok, di mana masyarakat mengambil eceng gondok dari Waduk Saguling, terus diolah menjadi aneka kerajinan. Selain kerajinan eceng gondok juga di sini juga kita memberdayakan pemulung. Jadi beberapa masyarakat kita kasih perahu itu mereka gunakan untuk mengambil sampah di Waduk Saguling. Kita pilih dan olah, kita cacah menjadi bahan baku biji plastik, lalu kita jual ke pabrik plastik. Yang ketiga, bantaran Sungai Citarum kita tanamin pohon-pohon yang berguna, yang bermanfaat, mengurangi sedimentasi yang masuk ke Waduk Saguling atau ke Sungai Citarum. Masyarakat harus turut terlibat agar kepedulian terhadap Sungai Citarum selalu ada. Jadikan sungai itu adalah sebagai peradaban, kebudayaan, dan potensi untuk memberdayakan kita. Dan melestarikan sungai itu dengan konsep memberdayakan masyarakatnya di sekitar sungai. Dengan demikian akan terjadi keberlangsungan pelestarian itu sistem pemberdayaan. Program Citarum Harum sejalan dalam mendukung gerakan Indonesia Bersih demi mewujudkan Indonesia bebas sampah. Mari jaga sungai tetap bersih. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy as the days go passing by. There's hope, a better life for you and I. We'll take our dreams and fly. Together we can try. That's life.
Some things in this world were meant to